Sekarang kita berbincang-bincang dengan Mbah Juru Kunci, Mbah Suratin, Juru Kunci Sendang Tirto Kamandanu. Bagaimana mengisahkan sebuah cerita-cerita di Tirto Kamandanu ini, apa tujuan sejarah dan apa tujuan dibukanya pembangunan ini. Monggo kita simak saja. Mbah Suratin. Sugeng siang Mbah Suratin. Generasi muda itu biar tahu sejarah sini tuh sejarahnya gimana Mbak ya, atau dibuka tahun berapa. Monggo Mbah, mungkin bisa bermanfaat bagi generasi muda yang nonton-nonton. Apa mangga? Pertama kali kita mengucapkan selamat datang, salam untuk pemirsa dengan sekutu harapan, salam budaya lewat budaya Kediri. Oh ya Pak. Tentang kisah Sendang Tirto Kamandanu ini adalah dibugar satu untuk generasi penerus jangan sampai lupa ingatannya, untuk melestarikan suatu budaya peninggalan sejarah. Dalam arti kata tidak ada dia, tidak kita. Nah, jadi orang-orang sekarang itu melestarikan budaya telah mengingat para leluhur atau jasa leluhur pada waktu dulu. Oh, berarti menyatukan antara zaman dahulu sehingga bisa dinikmati oleh generasi muda sekarang gitu Mbak ya, garis besarnya Mbak. Oh. Yang kedua, jangan sampai lupa dengan sejarah yang terukir pada waktu dulu. Oh. Dan yang ketiga, jangan sampai hilang dari lamunan generasi penerus yang ada. Ya, itu penting itu Mbak. Soalnya setiap manusia hidup pasti punya sejarah dan riwayat hidup. Itulah seperti kilasan. Nah, ini dibugar ini adalah satu juga untuk itu tadi. Nah, pemugaran ini pada Sendang Tirto Kamandanu ini dulu namanya adalah Sendang Kolosonyo atau Sendang Buntung, yang dalam arti kata kerap kali kukatakan bahwa Sendang Buntung itu suatu sedang sing ekornya tidak ada, buntutnya gene. Oh, berarti ada keluar airnya tapi alirannya nggak ada gitu Mbak ya? Iya. Oh, gitu. Lalu oleh zaman bapak saya, ya, kepala desa Lasi Surajo dengan bersama masyarakat diganti nama Sendang Kolosonyo. Dalam bahasa Kawi, kolo itu memolo, sonyo itu sepi, atau sepi ing loro utawa seger kelarasan, atau bisa dikata lagi kolo itu adalah suatu zaman. Sepi adalah sonyo sepi, jadi zaman untuk menyepi atau zaman untuk waktu bertambah pada waktu dulu. Oh, garis besarnya gini Mbak ya, apa itu kolosonyo kolo adalah bisa berarti zaman atau waktu Mbak ya? Jadi ibarat suatu catur. Oh gitu Mbak. Catur itu bisa dikatakan empat, bisa dikatakan omong-omongan, juga bisa dikatakan suatu permainan olahraga. Oh gitu. Berarti tujuannya di sini itu biar ibaratnya mencontohkan pada generasi yang sekarang agar dia tetap nguri-nguri budaya gitu Mbak ya, atau leluhurnya gitu Mbak. Terus yang datang ke sini itu kebanyakan tamu dari mana aja Mbak ya? Atau memang ada khusus yang datang ke sini itu dari sini, atau memang ini umum, atau memang segala menampung ke semuanya Mbak? Karena ini adalah suatu peninggalan sejarah Joyoboyo yang sangat keramat ya, dan sangat dikagumi seluruh dunia, sehingga kalau tamu-tamu dekat ini sudah tidak dikatakan lagi, tapi yang jauh dari Cekoslowakia ada, dari Belanda ada, dari Suriname juga ada, dari mana-mana berbagai negara, sehingga itu kesini tujuannya juga karena ada budaya Jawa, lalu ikut melestarikan budaya atau itu tamasya tidak mengerti. Tapi yang untuk generasi muda dari sekolah-sekolah, universitas ataupun pondok-pondok juga banyak Mbak ya? Ya banyak, tapi itu mungkin skripsi ataukah dari duta sekolahan atau pengisian satu budaya, itu namanya adalah untuk pelacak sejarah atau menggali budaya. Penggalian budaya, berarti kan di sini narasumbernya batin juga Mbak ya? Oh iya. Oh iya. Terus mau tanya-tanya lagi Mbah ya. Kebanyakan di tempat ritual atau tempat sakral atau wisata religi seperti ini tuh kan ada juru kunci Mbak ya. Jadi apakah ada cara yang afdol untuk kebanyakan di sini kan tujuannya ada yang berdoa, ada yang ngeningkan cipta. Situ yang bagus tuh lewat mana, ataukah ada juru kunci lewat juru kunci, atau biar doa-doanya para ibaratnya yang berkunjung di lekas terkabul tuh, itu yang cara yang baik itu gimana Mbak ya? Otomatis sesuatu apa saja pasti ada yang mengelola dan ada yang menjaga. Nah, yang menjaga itu dapat dikatakan sebagai pemimpin juga boleh, atau yang dituakan juga boleh. Karena seperti ini
di sini adalah tempat peninggalan sejarah keramat, lalu ini adalah yang menjaga adalah juru kunci. Ya seperti saya ini adalah sebagai juru kunci. Berarti tamu itu bila ada sebuah keinginan atau apapun yang lebih afdol itu disampaikan juru kunci atau minimal izin juru kunci gitu Pak ya? Nah, ini orang-orang yang kesini kan tujuannya ziarah Ya. atau ziarah atau mengenang suatu budaya peninggalan leluhur, juga mencari sawab Sawab. Ya, sawab. supaya tercapai tujuannya kita berat panuwun ini. Ya. Panuwun ini lah. Lalu di sini kalau di sini ini tempat keramat ya jangan biayaan. Kalau ini tempat keramat ya monggo lah supaya tercapai tujuan ini, tidak pandang itu pejabat apa saja, kalau di sini sama saja. Oh ya. Jadi di sini bersifat independen, tidak mengenal ini pejabat, ini dukun, ini bagaimana. Di sini itu adalah sama, itu tamu saya. Oh ya. Terima kasih Mbah mungkin. Tapi gini Mbah ya, yang di sini tuh orang-orang di sini tuh yang disakralkan tuh apa sih Mbah? Kok terkenalnya dengan airnya itu gimana Mbah ya? Kok sampai terkenal sampai dari mana-mana airnya? Yang disakralkan adalah air yang dikeramatkan. Oh. Karena nilai sakral adalah hubungan manusia dengan gaib. Sama dengan ritual. Kalau ritual melakukan sakral, kalau sakral hubungan manusia dengan gaib. Nih, kalau kamu bersemedi itu melakukan sakral. Lah semedi, lah orang yang dinamakan sakral hubungan manusia dengan gaib, sama dengan yaitu bocah sekolah dan sudah lulus. Kalau sudah lulus, sudah mencapai tingkatan tinggi dalam nilainya, lalu teruji. Tapi kalau waktu sakral sekolah ada peralatannya. Nah itu loh. Jadi tujuannya sini Mbak ya. Jadi yang ngambil air itu tujuannya di sini tuh buat apa Mbak ya, kebanyakan Mbak ya? Karena ini air yang dikeramatkan, sehingga ada yang tujuan untuk keselamatan diri, untuk mohon berkahnya. Ada yang meyakini air ini bisa untuk persyaratan yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada, ibarat orang sembahyang atau ibarat orang wudhu atau orang yang mau menghadap pada yang Maha Suci harus suci hati suci diri. Oh gitu ya, maksudnya di sini tuh buat suci hati suci diri dan lantaran bisa mandi lewatnya sini gitu Mbak ya. Berarti itu sejarah waktu yang Joyoboyo sebelum mokso di sana itu juga itu dengar gitu Mbak ya, bersuci di sini baru ke Sanggar Pamujan sana gitu Mbak ya. Oh ya, pesan saya karena ini tempat keramat, supaya Anda kesini tuh bisa selamat tercapai tujuan. Satu, ya menghormatilah kepada sang juru kunci. Upamane kesini mau melakukan apa, jangan biayaan, aja ngawur karepe dhewe. Nah, karena ini ada yang menjaga, ya mohon petunjuk kepada, kalau belum mengerti mohon petunjuk kepada Mbah Juru Kunci. Ibarat Anda bertamu kepada tempat orang lain. Kalau kamu bertamu kepada orang lain, kamu permisi monggo oleh orangnya itu dimangga nih, berarti dipersilakan untuk masuk. Ya gitu Mbak ya, berarti caranya kula nuwun Mbak ya. Lah, karena kan ibaratnya kan juru kunci itu kan penyatu antara nyata dan yang menjaga di sinilah. Juga juru kunci itu ada suatu kaitan sebagai wakil juga bisa. Oh gitu Mbak ya. Itu wakil secara kasat mata gitu Mbak ya. Yang menjaga. Jadi juru kunci yang menjaga keselamatan tentang tempat ritual, ibarat orang yang menjaga di suatu tempat keraton. Ada yang menjaga ya izin. Seperti Anda ke kantor kabupaten atau gubernur kok berusaha ya ditegur oleh penjaganya. Ya karena kan memang kadang ini ada yang belum tahu, ternyata kita sudah tahu dari Mbak Suraten seperti ini. Kita terima kasih banyak, mungkin banyak yang kita ambil hikmahnya dari kita bincang-bincang sama Mbak Suraten. Yang kurang sopan nanti bisa nggak dipakai, tapi kita ambil nilai positifnya demi kemajuan generasi. Gini Mbah ya, ini kesan-kesan untuk generasi muda itu gimana Mbah ya, biar lebih cinta lagi pada budaya atau sejarah-sejarah ini, yang paling bagus itu gimana Mbah ya? Kesan saya kepada untuk generasi penerus, satu, lestarikan budaya yang ada, menghormati, menghargai nilai leluhur yang dalam arti kata tidak ada dia adalah kita. Oh gitu Mbah. Nah, dan yang terakhir jangan sampai hilang dari lamunan generasi penerus tentang sejarah peninggalan yang kita ada. Soalnya kalau nanti sejarah mati langkah, akan cerita-cerita pada waktu dulu itu akan terpendam. Oh gitu, terima kasih banyak Mbah ya. Anu gini Mbah ya, apa yang ini nih Taman Kaputan Mbah ya? Ya. Ini Taman Kaputan itu fungsinya buat apa sih Mbah?
fungsinya tempat keputren. Pada waktu dulu namanya keputren asal kata dari putri. Dulu adalah tempat-tempat bersemedi putri-putri dari zaman kerajaan, atau tempat-tempat ini dulu untuk taman. Ya, yang berkaitan dengan satu taman. Juga pada waktu satu suro ini diadakan suatu upacara kecil penaburan bunga di antara 16 remaja yang belum bulanan. Oh, di sini banyak tabur bunganya, Mbak ya? Nah, itu kan ada tempat iya. tabur bunga. Iya. Wah, itu Taman Kaputren, tempat berkumpulnya para putri-putri kerajaan di masa lalu. Dan sebagai generasi muda, kita waktu upacara tabur bunga kita mengenang jasa-jasa beliau. Terus kalau yang itu ada yang patung Siwa Harihara, itu apa Mbak ya maknanya, Mbak? Sama Ganesha itu, Mbak ya? Ini kalau Ganesha itu adalah lambang dari Kediri. Oh, Kediri ya? Manusia yang dinamakan Ganesha, patung manusia yang berkepala gajah, lambang perkasa, lambang bijaksana, lambang pintar, lambang kecerdikan. Tapi kalau di baliknya adalah lambang Trimurti, adalah ini dulu peninggalan dari kerajaan Hindu sebelum Islam berkembang. Oh, gitu ya. Jadi itu adalah patung tiga dewa atau patung Harihara atau Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ya. Dan itu sebelum Islam berkembang. Nah, setelah di sini peninggalan seterusnya itu adalah yang beragama lain-lain ini ya di sini itu. Jadi kalau ke sini jangan berkaitan dengan suatu agama. Jadi ini adalah ke tempat leluhur ziarah. Berarti kita memandangnya dengan kacamata budaya lagi, Mbak ya. Ya, pelestari budaya. Ya, bagus, Mbak ya. Mungkin ini bisa manfaat. Terus yang itu ibaratnya ini, Mbak ya. Kebanyakan tuh kok orang-orang datang ke sini itu kok ada yang selamatan. Jadi itu apakah mungkin tujuannya udah tercapai atau menjadi nadarnya dia, terus dia mengubah menjadi kesadaran ibaratnya gimana, Mbak ya? Oh, syukuran gitu, Mbak ya? Nah, ini wong-wong lek ngarani kuwi slametan, ben slamet. Cara awake kita beragama umum itu adalah syukuran, yang dalam arti kata mensyukuri kisah yang sudah terjadi atau bersyukur supaya tercapai tujuannya. Mbak, terima kasih, Mbak. Oke, Mbak, terima kasih. Ya. Mungkin saudara inilah bincang-bincang sama Mbah Suratin. Nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi tentang Jongko Joyoboyo atau apapun, Mbah Suratin selalu siap. Ya, Mbak ya? Ya, apa sebatas pengetahuan yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan atau kita berpikir ulang agar kita menjadi orang bijak. Udah, terima kasih.